Bagaimana tidur, bagaimana bangun, itu diterangkan. Sampai masalah bagaimana minum. Orang beriman tuh, kata Rasulullah, la tasrabu bisimalikum fa inna syaitan yasrabu yaqulu bisimalihi. Jadi Rasulullah menganjurkan kepada orang beriman, kulu wasrabu biyaminikum, makan minum dengan tangan kanan kalian. Karena setan yaqulu yasrabu bisimalihi. Setan itu kalau makan minumnya dengan tangan kiri. Lihat orang kesetanannya. Sampai hari ini juga itu hadis yang sudah 15 abad, 1500 tahun yang lewat. Sampai hari ini masih belum usang. Masih tetap eksis bahwa benar. Kalau orang tidak memikirkan iman, tidak memikirkan ajaran Islam, biasa aja pakai tangan kiri. Kata Rasulullah itu setan. Sampai situ Islam menerangkannya. Masalah cuma minum, masalah bangun, masalah tidur, masalah berjumpa dengan istri, masalah kewajiban dengan suami. Apalagi masalah umat yang lebih tinggi, masalah kepemimpinan Islam yang bersifat universal ini, yang global, globalisasi umat manusia sekarang terkenal di melewati koran-koran itu sekarang apa? Globalisasi pada milenium ketiga. Globalisasi dimulai pada milenium ketiga. Ketinggalan zaman. Kalau Islam itu globalisasinya sudah diumumkan semenjak zaman Makkah turunnya ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Jadi sudah, kalau belum ketiga baru ada pemikiran globalisasi, ketinggalan zaman ribuan tahun yang lewat. Islam sudah mengumumkan globalisasi itu. Rahmatan lil alamin. Walaupun memulainya tentu dari Mekah. Dan ayat itu turun di Mekah sebelum ayat Makkiyah. Nah, maka kalau ada maklumat kepimpinan Islam cuman sekte, cuman atas nama suku, cuman Islam atas nama negara, itu belum Islam yang sempurna. Kepimpinan Islam itu karena ajarannya adalah universal dan global, umatnya, pemimpinnya juga harus pemimpin yang global. Maka maklumatnya harus maklumat global. Artinya ke seluruh penjuru dunia ini. Itu kepimpinan ala Islam. Dan itu kepimpinan disebut membawa atas nama Islam jamaah. Maka di zaman Nabi, pemimpinnya adalah Nabi, dan sistem itu disebut sistem an-nubuwah. Sekarang kita bertanya, nabinya meninggal, habislah sistem nubuah itu. Kepimpinan nubuah itu habislah. Pertanyaannya, ya kalau sudah selesai lah. Kalau kita tidak usah mimpin lagi dalam Islam ini, sudah berjalan sendiri-sendirilah sama gue, bisa. Adakah konsep kemasyarakatan bisa berjalan sendiri-sendiri? Ya, konsep setan aja tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, ada pemimpinnya. Apalagi konsep Islam begitu lengkap, universal, dan mencakup segala aspek kehidupan. Di berbagai aspek kehidupan dia bisa diterapkan aja Islam. Mau berdagang, jangan ngurangi timbangan. Mau bertani, jangan cangkul bibit orang. Oh, macam-macam. Pokoknya lengkap. Enggak perlu lagi kita bikin-bikin anggaran rumah tangga dalam berjamaah Islam itu. Cukup dengan Quran, Sunnah Rasul, lengkap. Contoh sahabat. Lengkap. Jadi, kalau begitu, kita mesti tanya kembali kepada Rasulullah. Setelah engkau wafat, siapa yang melanjutkan kepimpinan ini? Kalau melanjutkan Nabi, sudah ada keputusan. Wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sudah selesai. Jadi kalau kita tanya siapa yang akan menjadi Nabi kemudian, tidak ada lagi Nabi. Jika kalau masih ada Nabi, namanya Nabi palsu lagi. Kita maklumi, sebab namanya orang
durhaka itu ya ila yaumil kiamah bukan tambah sedikit, tambah banyak. Kalau dulu masih Rasulullah masih hidup saja ada nabi palsu, apalagi sudah mati, sudah wafat, ya nabi palsunya tambah banyak. Biasa, enggak usah pusing. Itu biasa kehidupan. Tetapi kita mau ikut yang mana ini? Memilih, mampu nggak kita berpikir secara serius untuk menepati ajaran? Kalau setan itu sudah kerjaannya benar menurut setan, dia kan hitam di atas putih itu. Ada hitam di atas putih, dia berhak menggoda manusia supaya masuk neraka bersama dia. Jadi benar dia mengajak kita ke neraka, itu dia benar. Masalahnya kita mau ikut apa tidak, ini masalah kita. Tentu kalau orang beriman ya itu yang harus dihadapi. Kalau dia paksa kita paksa dia. Karena namanya paksa. Nggak pakai. Dia bebas, kita juga bebas. Jadi kita ini bebas melaksanakan apa yang kita yakini. Dan setan bebas juga, kita tidak bisa menjauhi setan, jangan goda saya. Saya tidur, kamu datang menggoda saya padahal saya lagi tidur. Tidak bisa ngomong sama setan begitu. Nanti dijawab oleh setan, saya ini hak saya menggoda kamu sepanjang kamu masih hidup. Lagi tidur saya goda kamu, apalagi kamu melek. Dia akan digunakan semua waktu untuk menggoda kita, mengajak mencari teman dia ke neraka. Kita kewajibannya mencari teman ke surga. Nah, itu bedanya kita. Kita harus serius mengajak teman ke surga. Maka orang mukmin itu aktif mengajak orang lain beriman. Tidak pasif, tidak loyo, tidak diam-diam aja lah. Pokoknya saya sudah beriman, saya selamat. Sudahlah orang lain, masa bodoh itu tidak ada dalam ajaran Islam. Ajaran Islam itu wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu tugas. Orang beriman itu laki-laki perempuan saling memimpin. Mereka beramar ma'ruf dan bernahi anil munkar. Itu kewajiban. Tetapi perlu diingat, jangan kewajiban amar ma'ruf nahi anil munkar. Lihat munkar sikat secara pribadi, enggak bisa. Ada kepada perintah kepimpinan. Sebab apa? Sebab anna al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu tujuannya untuk terlestarinya pelaksanaan ajaran secara benar. Bukan untuk terlestarinya ajaran setan. Amar ma'ruf nahi munkar supaya setannya lancar, tidak. Supaya setan terhambat dan kita lancar melaksanakan syariat Islam. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau amar bil ma'ruf nahyu anil munkar itu melancarkan konsep yang menolak Islam, itu bukan amar ma'ruf nahi munkar itu maksud. Jadi itu ibadah. Ibadah itu untuk kestabilan, kelestarian, pelaksanaan ajaran Islam, undang-undang Islam, hukum Islam. Itu maksudnya amar ma'ruf munkar, bukan untuk setan. Itu perlu dicatat. Karena kadang-kadang orang secara substansial amar ma'ruf nahi munkar. Untuk yang menolak Islam di Rusia juga, kalau ada orang berzina barangkali di Rusia sana, dia beramar ma'ruf dicegahnya supaya lestari hukum sosialis di Rusia sana. Itu nggak bisa, bukan untuk sosialis, bukan untuk kapitalis, untuk Islam. Amar ma'ruf. Oleh karena itu perlu ada satu kepemimpinan untuk memikul tanggung jawab yang berat itu, bukan dengan perpecahan. Di situ titik yang mesti menjadi perhatian besar umat. Kenapa kita bilang tadi? Bukan karena tidak ada mufassirin, bukan karena tidak ada muhaddisin ahli hadis, bukan karena kurangnya orang memahami Quran, bukan. Kehancuran umat Islam, izzatul Islam wal muslimin sekarang sudah tidak ada harganya karena perpecahan. Orang sudah pintar semua, sudah berhaji semua, sudah hafal Quran semua, cuman ilmunya saja berpecah belah, hancur. Konsep hancur karena perpecahan. Tetapi beberapa orang saja pintar, tetapi bersatu. Yang bodoh-bodoh saja kalau bersatu kuat. Pemimpinnya yang mengarahkan orang umatnya kepada yang hak.
bersatu kuat. Apalagi memang tidak bodoh semua, banyak yang pintar, akan lebih bagus lagi insya Allah. Tetapi prinsipnya bersatu.